Mengawali Jatim Awan edisi akhir pekan, pemirsa, sejumlah santriwati di Kabupaten Ngawi melaporkan pimpinan pondok pesantren ke Polres Ngawi atas dugaan tindak pencabulan. Dalam laporan ini, para santriwati didampingi organisasi Yakuza Meneges. Tiga santriwati dari salah satu pondok pesantren di Kecamatan Widodaren Ngawi melaporkan oknum pimpinan pondok ke Polres Ngawi. Laporan tersebut terkait dugaan kasus pencabulan yang dilakukan pengasuh pondok pesantren setempat. Dalam pelaporan, para santriwati didampingi oleh organisasi Yakuza Meneges. Sekretaris Yakuza Meneges Ngawi, Dwi Kurniawan Ma'arif, mengatakan bahwa laporan dilakukan setelah menerima pengaduan dari para korban. Awalnya 3 santriwati yang melapor, namun dari hasil penelusuran, jumlah korban diduga mencapai 7 orang atau lebih. Dari pengakuan sejumlah korban, dugaan pencabulan itu terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Jadi kebetulan itu Yakuza Meneges itu kemarin malam Kamis itu dia ada seseorang yang datang itu meminta tolong kepada Yakuza Meneges untuk membantu adanya pengungkapan kasus pencabulan kepada seorang santri. Di suatu pondok. Di suatu pondok. Di Ngawi. Di Ngawi, di daerah Walikukun. Dilakukan oleh inisial D. Korbannya banyak mas? Korban yang kami kantongi itu sekitar 7 sampai mungkin lebih, tapi yang berhasil kami bujuk dan kita support untuk mengaku dan kita bawa untuk menjadi saksi nanti itu sekitar 3 orang. 3 orang. Ya, sampai saat ini sekitar 3 orang, tapi kita komunikasi kepada masih ada lagi 1 lagi dan masih mungkin nanti menyusul lagi. Informasinya banyak ya? Informasinya banyak. Terduga pelaku siapa mas? Terduga pelaku inisial D, Pak. Pimpinan pondok ya? Iya, pimpinan pondok itu. Saat ini Polres Ngawi telah mengantongi 2 alat bukti melakukan gelar perkara dan pemeriksaan tempat kejadian perkara atau TKP. Hasilnya diduga pelaku berinisial DNG, pimpinan pondok pesantren yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Dengan dalih memberikan keberkahan kepada santriwati, tersangka diduga melakukan pencabulan hingga persetubuhan. Jumlah korban yang semula 3 orang kini bertambah menjadi 4 orang. Bahkan salah satu korban masih berusia di bawah umur saat kejadian. Dari hasil 2 alat bukti yang kami lengkapi, tercukupi, kemudian kita mendatangi rumah dari salah satu pengasuh pimpinan tersebut, namun didugaan pelaku tidak berada di rumah. Pada hari Jumat kemarin tanggal 22 Mei 2026, dugaan pelaku menyerahkan diri ke Polres Ngawi karena kejadian tersebut. Kemudian kita dari Satreskrim Polres Ngawi melaksanakan pemeriksaan saksi kepada dugaan pelaku. Kemudian kita laksanakan gelar perkara. Dari hasil gelar perkara, dugaan pelaku kita naikkan ke status tersangka. Kini, tersangka telah ditahan di Polres Ngawi dan dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS serta pasal 415 KUHP baru tentang tindak pidana pencabulan. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Ito Wahyu, JTV.